Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rati. Perkenalkan, nama saya Yeliani Susanti dari kelas akuntansi 3. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok PKN tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM berat. 1. Pembantaian di Indonesia 965 sampai 966. Peristiwa ini merupakan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Kasus pelanggaran HAM berat ini hingga kini masih diingat oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa Gerakan 30 September yang dikenal dengan nama GS30 PKI. 2. Penembakan misterius 982 sampai 986. Kasus penembakan misterius, sering disingkat Petrus, merupakan suatu operasi rahasia pada pemerintahan Soeharto tahun 1980-an. Pada waktu itu, Petrus digunakan sebagai media menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum termasuk operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelaku dari peristiwa ini tidak jelas dan tidak pernah tertangkap. Oleh sebab itu muncullah istilah Petrus atau penembak misterius. Korban peristiwa ini mencapai 2.000 hingga 10.000 orang yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban RI. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung 989. Tragedi Talangsari 989 atau peristiwa Talangsari 989 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada 7 Februari 989 di Dusun Talangsari 3, Desa Rajabasa Rama, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini berawal dari menguatnya doktrin pada masa pemerintah Soeharto tentang ada asas tunggal Pancasila. Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakrasa dengan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Program P4 ini banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Hingga akhirnya aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi di Lampung. Warsidi merupakan tokoh dalam peristiwa Talangsari. Di Talangsari, Lampung, Warsidi dijadikan sebagai imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Oleh pemerintahan Soeharto, melalui aparat militer dan polisi mengambil tindakan represif untuk mengatasi kelompok Islam ini. Akhirnya Warsidi dan kelompoknya dituduh sebagai kelompok Islam radikal sehingga menyebabkan tragedi pembantaian sehingga 130 orang tewas dan 229 orang dianiaya. Kasus pelanggaran HAM ringan. Peristiwa Trisakti. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Kasus pelanggaran HAM genosida. 1. Genosida pembangunan Jalan Raya Pos 1808 sampai 1811. Jalan yang saat ini kita kenal dengan nama Pentura memiliki sejarah yang kelam semasa pembuatannya. Jalan sepanjang 1,316 km ini dibangun pada tahun 1808 sampai 1811 oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda, Herman Willem Daendels. Dengan nama Jalan Raya Pos pada saat itu, Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Penarukan dibangun dengan tujuan mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris.
Jumlah kematian dalam proses pembuatan jalan ini masih diperdebatkan, namun perkiraannya sekitar 12.000 lebih korban jiwa. Di bawah ini, perintah tangan besi Denles bekerja pribumi dipaksa untuk bekerja tanpa henti dan hanya diberi makanan seadanya. Penyakit malaria yang menimpa pekerja juga menyebabkan banyak kematian. Terlebih lagi, mereka tidak dikuburkan secara layak sehingga menebarkan penyakit. Pramodaya Ananta Theor dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos merupakan salah satu genosida terbesar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. 2. Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan 1946 sampai 1947. Pembantaian ini merupakan pembunuhan rakyat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda Depot Special Troepen atau DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Pembantaian yang berlangsung pada Desember 1946 sampai Februari 1947 diperkirakan memakan 40.000 korban jiwa. Pembantaian ini terjadi karena pemerintah Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan memaksa rakyat sipil di sana untuk terus tunduk terhadap kekuasaan Belanda. Westerling yang tiba di Makassar pada Desember 1946 langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh penduduk yang dicurigai sebagai pejuang atau pro kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan cerita saksi mata yang masih hidup, sejumlah pria dewasa dikumpulkan di tengah lapangan dan disuruh membuat galian. Setelah itu, tentara Belanda akan membaki satu persatu orang-orang ini. Jasadnya kemudian masuk ke lubang galian dan dikubur tentara setelahnya. 3. Pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC 1740. Pembantaian ini diantar belakangi Belanda yang kalah bersaing dalam perdagangan dengan Inggris. Saat itu EIC, perusahaan perdagangan Inggris yang berbasis di India, mengambil alih perdagangan di Asia. VOC kemudian memerintah untuk mengambil pajak dan punggil dari para imigran Cina di Batavia. Populasi imigran Cina yang semakin meningkat di Batavia juga menjadi penyebab pembantaian ini. Adrian Falconer, Gubernur Jenderal VOC saat itu, mengeluarkan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia. Beredarnya isu yang mengerikan membuat penduduk Cina di Batavia melakukan pemberontakan yang berujung pada pembantaian etnis Cina. Polemik semakin membesar ketika muncul isu di masyarakat pribumi bahwa orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan di pribumi dan membunuh para lelakinya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Falconer dengan melakukan syambara di mana ia menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memenggal kepala orang-orang Cina. Pembantaian yang berlangsung hingga 22 Oktober 1740 ini menewaskan 10.000 lebih orang Cina, 500 orang lainnya luka berat dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar oleh VOC maupun kaum pribumi. Tragedi berdarah ini dikenal dengan sebutan Geger Pecinan atau tragedi Angke. 4. Peristiwa mandor oleh tentara Jepang 1943 sampai 1945. Peristiwa mandor atau insiden Pontianak merupakan pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras yang dilakukan oleh tentara Jepang di Mandor, Kalimantan Barat. Diketahui pembantaian ini dilatar belakangi desas-desus yang terdengar oleh Jepang. Tokeitai, sebutan untuk polisi rahasia Kaigun buatan Jepang, mendengar kabar adanya rencana pemberontakan melawan Jepang. Pemberontakan ini disebabkan rasa kebencian masyarakat Indonesia karena penduduk Jepang. Selama masih pendudukan itu, rakyat pribumi dipaksa bekerja dan disiksa tiada henti. Munculnya kabar mengenai komplotan yang berencana melawan ini membuat pasukan Jepang bertindak cepat dengan melakukan penangkapan terhadap penguasa setempat, tokoh masyarakat, kaum terdidik dan pelajar, dan banyak rakyat dari berbagai etnis, suku, dan agama.
Penangkapan dimulai dari September 1943 sampai awal 1944. Sekitar 21.000 orang tewas dalam peristiwa ini. Menurut saksi mata, rakyat yang tertangkap tangannya diikat dan wajahnya ditutup menggunakan kain. Setelah itu mereka dihabisi dengan pedang atau tembakan. Mayat-mayat itu kemudian dikubur menjadi satu sehingga sulit untuk diidentifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.